Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Helmus Lemanua, NIM 1930 2050 2030, jurusan arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu bagian dari konstruksi bangunan, yaitu fondasi. Kita tahu bahwa fondasi ini merupakan struktur terbawah dari pembuatan sebuah bangunan. Fondasi dapat diartikan sebagai sebuah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menempatkan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas ke tanah yang ada di bagian bawah dasar fondasi yang cukup kuat untuk menahannya tanpa terjadinya differential settlement pada sistem strukturnya. Fondasi berfungsi untuk menahan dan menopang beban yang ada di atasnya. Kemudian beban-beban tersebut diteruskannya ke tanah yang ada di bawahnya. Fondasi dari sebuah konstruksi bangunan harus mampu menahan beban seperti beban horizontal atau beban geser, seperti beban gaya akibat gaya tekan tanah, kemudian beban hidup, beban mati atau beban bangunan itu sendiri, beban gempa, beban angin, kemudian gaya angkat air, kemudian momen, serta torsi. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan kedalaman letaknya, fondasi dibedakan atas dua jenis. Yang pertama adalah fondasi dangkal dan yang kedua adalah fondasi dalam. Yang pertama adalah fondasi dangkal. Fondasi dangkal adalah fondasi yang letaknya tidak terlalu dalam diukur dari permukaan tanah atas. Fondasi dangkal ini biasanya dikerjakan menggunakan alat sederhana oleh tenaga manusia. Fondasi ini biasanya digunakan untuk bangunan sederhana seperti bangunan rumah tinggal dan gedung sederhana yang beratnya relatif tidak berat. Macam-macam dari jenis fondasi dangkal ini, yang pertama fondasi menerus, fondasi setempat, dan fondasi rakit. Yang kedua adalah fondasi dalam. Fondasi dalam adalah fondasi yang letaknya cukup dalam diukur dari permukaan tanah atas. Fondasi ini biasanya dikerjakan menggunakan bantuan alat berat dan tidak dapat dikerjakan menggunakan tenaga manusia. Fondasi dalam ini biasanya digunakan untuk mentransfer beban ke lapisan tanah yang cukup dalam untuk mencapai kedalaman tertentu sehingga bisa didapat jenis tanah yang mampu mendukung daya beban dari bangunan tersebut. Macam-macam dari jenis fondasi dalam ini, yang pertama fondasi tiang panjang dan yang kedua adalah fondasi sumber bor. Baik, setelah saya menjelaskan tadi tentang fondasi, pengertian fondasi, fungsi dan jenis-jenis fondasi, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu dari jenis fondasi dangkal, yaitu fondasi rakit. Fondasi rakit adalah fondasi yang berupa beton yang berbentuk rakit melebar di seluruh bagian dasar bangunannya, yang digunakan untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah dasar atau batu-batuan di bawahnya. Sebuah fondasi rakit bisa digunakan untuk menopang tangki-tangki penyimpanan atau digunakan untuk menopang beberapa bagian peralatan industri. Fondasi rakit ini juga bisa dikatakan sebagai fondasi gabungan yang sekurang-kurangnya memikul 3 kolom yang tidak terletak pada satu garis lurus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketentuan penggunaan fondasi rakit ini.
Fondasi rakit ini digunakan apabila jumlah luas seluruh telapak melebihi setengah luas bangunan atau muatan bangunan cukup besar. Kemudian lebih ekonomis apabila digunakan fondasi rakit, dan juga untuk mengatasi tanah dasar yang tidak homogen. Misalnya pada tanah di mana bangunan akan didirikan di atas tanah lunak. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penurunan yang terlalu besar. Kemudian fondasi rakit ini juga biasanya dipakai untuk ruang-ruang bawah tanah yang dalam, baik untuk menyebarkan beban kolom menjadi distribusi tekanan yang lebih seragam, dan juga dapat berfungsi sebagai lantai ruang bawah tanah. Kemudian fondasi rakit ini juga dapat ditopang oleh tiang-tiang panjang apabila di mana fondasi yang akan dibuat air tanahnya cukup tinggi atau tanah dasar mudah terpengaruh oleh penurunan yang besar. Baik, itu saja penyajian materi tentang fondasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kelemahan saya dalam menyampaikan materi, semoga dapat dimaafkan dan dimaklumi. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.